Hari ini saya hanya mau menyampaikan mungkin tanggapan saya terkait video semalam. Tadi abang ini ada menanyakan apa benar penelitian itu dilakukan 2 bulan ini. Saya mau menyatakan sesuatu bahwa di akhir-akhir tahun Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame, yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Malam tahun baru, saking sibuknya dia dan saking ambisius dia untuk menuliskan buku itu, karena isinya memang kenyataan, dan diantaranya adalah isi perjalanan Pak Roy. Saya waktu itu diajak sebagai reseller dan manajemen dari buku tersebut. Ketua mah. Ketuanya dulunya Pak Agus Yunanto yang ada di sana, tapi ujung-ujungnya jadi saya. Nah, yang saya mau katakan, di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku, di Car Free Day, dan marketing buku. Sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon, dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai dokumen-dokumen ijazah itu, katanya gradient, katanya translasi, dan seterusnya. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon secara detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama sekali. Padahal setiap hari berada di sebelahnya. Dan yang saya mau katakan, di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan, kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali, dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo, yang akhirnya tidak jadi. Tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa. Tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi, mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan, termasuk di channel saya di Sentana. Karena saya yakin itu adalah kebenaran. Dan bukan hanya saya saja yang kecewa, bahkan peneliti-peneliti lain yang selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu contohnya Topi Merah yang pernah di Rakyat Bersuara di iNews, itu juga sangat kecewa. Karena selama ini kita selalu menguji itu bersama-sama ya Pak Roy. Itu bukan penelitian Bang Rismon sendiri, bersama Pak Roy, bersama Topi Merah, dan bersama Prof. Tono Saksono, dan bersama puluhan peneliti lainnya yang berpikiran sama, hanya tidak bersuara selantang Bang Rismon. Nah, jadi kalau memang ada penelitian baru yang dia buat diam-diam tanpa sepengetahuan kami yang bersama dengan dia tiap hari, ya mungkin inilah saatnya Pak Roy yang menjawab. Silakan diadu secara akademis. Kalau memang benar-benar mau diadu secara akademis, saya juga mengajak seluruh media untuk meliput duel akademis itu, ya, karena itu baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya harus menyampaikan kan. Tadi saya memulai dengan pertanyaan apakah, ya, bukan menduga. Kan, jadi apakah dia melakukan ini dengan kehendak bebas, ataukah karena dalam tekanan? Itu pertanyaan, itu question, ya, bukan statement saya menduga, tetapi pertanyaan. Nah,
pertanyaan itu akan kita klarifikasi, kita verifikasi. Salah satunya adalah dengan bertemu langsung dengan Rismond yang unfortunately sampai hari ini belum bisa. Jadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan kecewa dulu dan lain sebagainya, karena kalau misalnya jawaban dari apakah iya dia ditekan misalnya, justru kita prihatin jadinya. Ya, oke. Saya Itu kecewa sebagai sahabat aja. kalau Michael boleh kecewa sebagai sahabat, tapi kami sebagai lawyer tentu akan melakukan tabayun, klarifikasi, verifikasi.